Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita kembali belajar tema, yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kali ini masuk subtema 3, ayo cintai lingkungan. Nah, sekarang kalian buka bukunya halaman 95. Kita masuk pembelajaran 1. Subtema 3, pembelajaran 1. Oke, kalian simak baik-baik penjelasan Bu Intan. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan bukunya dan simak baik-baik. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya tidak semua orang memperhatikan hal ini. Oke, ayo menulis. Kamu sudah berlatih membuat daftar pertanyaan dan menggunakannya saat wawancara. Kita sudah pernah belajar wawancara ya. Nah, bacalah hasil wawancaramu dan tuangkan dalam bentuk laporan. Itu juga sudah pernah kita lakukan. Nah, pergunakanlah format laporan yang sudah diberikan oleh gurumu. Sampaikan laporanmu kepada gurumu untuk diberikan masukan. Pernahkah kamu berpetualang ke desa? Tanpa kita sadari, lingkungan alam memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Nah, sekarang siapa yang pernah berpetualang ke desa? Pernah bermain ke desa? Nah, lingkungan alam di desa itu memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Nah, sekarang bacalah teks di bawah ini. Ada sebuah teks. Oke, dibaca. Bu Intan bacakan, simak baik-baik. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Oke, kita lanjut ke halaman 96. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak, seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen, jelas Pak Jajak. Oke, itu bacaannya tadi. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga, sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Dari petualangan itu, Dayu dan teman-teman semakin peduli lingkungan. Tentunya, kamu juga memiliki cerita petualangan seru. Misalnya, pengalaman kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumahmu, atau di saat liburan ke rumah sanak saudara. Tulislah cerita petualangan tersebut. Kebun Pak Jajak subur, panen padi melimpah. Hewan ternaknya sehat dan gemuk. Hampir setiap hari, Pak Jajak mampu menjual telur dan susu sapi. Sebagian hasil susu diolah menjadi yogurt yang enak dan lebih mahal harganya. Semua keberhasilan itu adalah hasil kerja keras Pak Jajak merawat tumbuhan dan ternaknya. Nah, jadi yang dilakukan oleh Pak Jajak di cerita itu yaitu upaya agar lingkungannya tetap terjaga, sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Nah, kita pastinya punya pengalaman juga ya berpetualang seru terhadap lingkungan, ya. Nah, jadi dari hasil
kebun, dari hasil panen yang melimpah itu bisa bermanfaat ya. Jadi Pak Jaja memanfaatkan apa yang ada di perkebunan miliknya dan di peternakan miliknya ya. Karena Pak Jaja itu memelihara hewan ternak, ayam, bebek, kambing, sapi. Nah, itu semua bisa dimanfaatkan menjadi sumber daya alam. Ya. Seperti Pak Jaja bisa menjual susu dari sapinya, juga Pak Jaja bisa menjual telur dari ayam, telur bebek. Ya, itu dimanfaatkan Pak Jaja sebagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan ya. Oke, kita lanjut ke halaman 97. Ayo amati gambar berikut. Berilah tanda centang checklist pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Sekarang coba kita perhatikan mana yang hewan yang terawat dan mana tumbuhan yang terawat. Ya, kita beri tanda checklist ya. Oke. Nah, kita beri tanda checklist. Nah, coba kita lihat. Yang pertama itu tumbuhan sudah di checklist ya. Tumbuhan itu tumbuhan subur. Sekarang yang kedua, kambing ya. Kambingnya sehat atau tidak? Berarti kambingnya kurus ya. Nah, kemudian yang ketiga daunnya layu ya. Nah, kudanya sehat ya, kita checklist. Kemudian yang ini daunnya layu tuh di pot. Kucingnya sehat ya, makannya tuh ikan ada tempatnya. Ayamnya juga sehat. Tanamannya subur. Kemudian ini sapi ya, sapinya kurus ya, itu terlihat tulangnya. Kemudian ini tanaman layu, daunnya ke bawah. Nah, yang di pot tanamannya subur, sawah juga bagus. Kemudian ini tanamannya kering ya, cabenya juga kering. Sapinya bagus. Nah, dari gambar di atas, menurutmu bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Kalau tumbuhan yang terawat itu segar ya, tidak layu, tidak kering, coba kita perhatikan. Kemudian kalau yang tumbuhan tidak terawat, layu, kering ya. Nah, hewan-hewan yang terawat itu sehat, segar ya. Kalau yang tidak terawat, kurus ya, terlihat tulangnya, ini sapinya ya, kurus dan loyo. Nah, sekarang kita lihat halaman 98. Bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Nah, jika tumbuhan yang tidak terawat, bagaimana sikap kamu? Menyiramnya. Kemudian apa kalau tumbuhan? Memberi pupuk ya. Memberi pupuk. Kemudian kalau hewan, bagaimana jika tidak terawat? Diberi makan, diberi minum. Karena sama seperti kita manusia, perlu makan, perlu minum. Oke. Sikap perbuatan di atas adalah salah satu cara peduli lingkungan yang harus senantiasa ditumbuhkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku peduli lingkungan tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa,
sekaligus wujud sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Nah, jadi kalau kita peduli terhadap lingkungan, itu adalah satu bentuk rasa syukur kita atas nikmat Tuhan, sekaligus bentuk sikap kita sebagai manusia yang beradab, teladan bagi lingkungannya. Kita bersyukur, kita bisa menikmati pemandangan yang indah, dari tumbuhan yang indah, lingkungan yang indah. Kita juga bisa menikmati melihat hewan yang subur, yang sehat gitu ya. Kalau hewannya sehat, kita juga bisa menikmati hasil sumber daya alamnya ya. Jadi itulah bentuk rasa syukur kita. Nah, ayo berdiskusi, apa yang menyebabkan tumbuhan dan hewan menjadi terawat dan tidak terawat? Apa yang menyebabkan? Yaitu perawatannya, kita merawatnya. Jadi kalau kita merawatnya tidak baik, hewan dan tumbuhan juga tidak akan menjadi terawat. Jadi menyebabkan itu yaitu perawatan atau peduli kita terhadap hewan dan tumbuhan. Nah, ceritakan pula akibat kondisi tersebut terhadap manusia. Nah, dampaknya bagi manusia banyak ya, yaitu kalau terawat atau tidak terawat itu bisa menyebabkan sumber daya alamnya bermanfaat atau tidak ya. Kalau terawat pastinya sumber daya alamnya bermanfaat untuk kita sebagai manusia. Kalau tidak terawat, sumber daya alamnya tidak bermanfaat untuk kita ya. Nah, sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan alam agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan. Kemudian mengajak teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Bersama dengan teman sekelasmu, pergilah keluar kelas, amati lingkungan sekolahmu. Nah, nanti jika kamu di sekolah, kamu amati lingkungan sekolah ya, di luar kelas. Kita lanjut halaman 99. Ini ada pertanyaan tentang lingkungan sekolah. Bagaimana kondisi taman di sekolahmu? Apakah tanamannya terawat? Jelaskan. Nah, nanti kalau kalian main ke sekolah atau jika sudah kembali ke sekolah, kalian perhatikan lingkungan sekolahmu. Kondisi tamannya bagaimana? Kondisi taman di sekolah sejauh ini terawat ya, karena ada yang menjaga. Penjaga sekolah juga membantu kita merawat tanaman di lingkungan sekolah. Ya, kalau nanti kita sudah aktif sekolah, kita juga harus ikut serta membantu lingkungan sekolah ya. Oke. Apakah halaman sekolahmu sudah bersih? Sudah ya. Lingkungan sekolah sudah cukup bersih. Nomor 3, buatlah rencana dengan teman kelompokmu. Kamu dan temanmu akan menanam satu macam tanaman. Tanaman dapat ditempatkan di kaleng atau ember bekas. Tentukan tanaman yang akan ditanam. Bagaimana caranya agar tanamanmu dapat tumbuh dengan baik. Nah, kemarin kita sudah praktek menanam tanaman. Nah, kalau ini jika nanti kita sudah di sekolah, kita lakukan berkelompok. Menanam tanaman di ember atau di kaleng bekas. Ya, kita lanjut halaman 100. Kamu dan temanmu sudah mencoba untuk menjaga lingkungan. Terapkanlah semangat cinta lingkungan di lingkungan rumahmu. Jadi kita juga harus menjaga lingkungan baik di rumah dan di sekolah. Ya. Renungkan apa yang telah kamu pelajari hari ini. Sudahkah kamu merasa melakukan kebiasaan baik terhadap lingkungan sekitar? Bukankah mensyukuri nikmat Tuhan salah satunya dengan merawat lingkungan dengan sebaik mungkin? Berikan tanda untuk sikap yang pernah kamu lakukan. Nah, dari kegiatan ini kamu beri tanda checklist. Jika jawabannya selalu atau juga kadang-kadang dan tidak pernah, mana yang pernah kamu lakukan, kamu beri tanda checklist. Seperti contoh kegiatan menanam atau merawat tanaman di rumah atau di sekolah. Apakah kamu sudah menanam dan sudah merawatnya? Kalau selalu, kamu checklist selalu. Kalau kadang-kadang, kamu checklist kadang-kadang. Kalau tidak pernah, kamu checklist tidak pernah. Begitu juga dengan menyayangi hewan peliharaan, memanfaatkan sampah daun, senang diajak kerja bakti, mengingatkan teman yang membuang sampah sembarangan, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini kamu jawab. Oke.
Kerjasama dengan orang tua. Diskusikan bersama orang tuamu tentang cara mencintai lingkungan. Diskusikan cara merawat tanaman agar lebih sehat dan indah, termasuk cara merawat hewan peliharaan jika ada. Tulislah hasil diskusimu dan sampaikan besok kepada gurumu. Nah, ini juga kamu tulis seperti rangkuman ya, dan kamu diskusikan bersama orang tuamu tentang cara mencintai lingkungan. Jadi kamu diskusikan, kamu buat semacam kesimpulan bagaimana cara merawat tanaman agar lebih sehat. Ya, kemarin kita sudah menanam, jadi kamu pastinya tahu yang tanamannya subur bagaimana kamu rawatnya. Dan mungkin ada juga tanaman kamu yang tidak subur. Ya, soalnya Bu Intan periksa ada beberapa yang bagus tumbuh suburnya. Nah, itu pasti kalian tahu bagaimana cara merawatnya sampai bisa menjadi subur seperti itu. Kamu tulis rangkumannya. Nah, kalau yang tanamannya belum subur atau belum tumbuh, nah kamu juga tahu ya kenapa itu bisa seperti itu. Pasti mungkin ada yang salah dalam perawatannya. Kamu tulis. Nah, termasuk cara merawat hewan peliharaan jika di rumah kamu punya hewan peliharaan seperti kucing, ayam, mungkin ya yang bisa kita rawat di rumah, atau juga kelinci bisa, burung ya. Nah, itu bagaimana cara merawatnya. Oke, kamu diskusikan dengan orang tuamu di rumah, dengan mama kamu, dengan papa kamu. Nah, kamu tulis di buku semacam kesimpulan atau rangkuman. Nah, besok nanti kamu sampaikan ke Bu Intan ya. Kamu foto hasilnya atau kamu buat secara lisan. Artinya kamu ucapkan hasil kesimpulan kamu videokan ya, kamu ceritakan hasil kesimpulan dari merawat tanaman dan hewan peliharaan ya. Kamu simpulkan, kamu buat video, kirim ke Bu Intan. Oke, nah. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini di pembelajaran 1 subtema 3. Semoga bermanfaat untuk diri kita, untuk lingkungan, di rumah dan di sekolah. Ya, Bu Intan akhiri pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.